Saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami masih diizinkan punya waktu kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Dan kami mau berdoa secara khusus buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya urapan Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Dan kami mutabiskan ibadah yang indah, meriah dan penuh kuasa ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia saudara. Haleluya. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat kekaguman kita bagi Dia. Kasih-Nya begitu luar biasa buat saya dan saudara. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan jamahan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terkagum kepadamu, walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memuji-Mu Tuhan. Ku kagum padamu Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku sangat terkagum kepadamu, walau habis jiwa ragaku, ku kan selalu memuji-Mu Tuhan. Ku kagum padamu.
bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasih-Mu di setiap langkahku. Selamanya ku kan memuji-Mu. Tuhan, ku kagum padamu. Tiada pernah berhenti, tiada pernah berhenti. Kasih setiamu Tuhan selalu baru bagiku setiap pagi. Tak terhitung kasih-Mu di setiap langkahku. Selamanya ku kan memuji-Mu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ku kagum padamu. Tuhan, ku kagum padamu. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan harapan kami. Oh, kasih-Mu begitu dahsyatnya, tiada pernah berhenti, selalu menyinari hidup kami Tuhan. Haleluya. Iya rama takala mesuki, mudia masiki ya rama takala media. Iya rama se, iya rama takala mesiki ya rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan buat kami, memimpin hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, kuasa-Mu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu begitu dahsyat Tuhan. Dan saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu. Beracaralah Tuhan, supaya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam Tuhan ada sukacita. Kami tahu di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Kami siapkan hati kami, tubuh kami, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa, nama Tuhan yang dahsyat, namanya Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja, Raja di atas segala raja. Wow, haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita masih terus sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya.
Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus nama. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan kembali puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah setelah kita mendengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan yang begitu indah boleh menjadi kemuliaan yang luar biasa. Kita disempurnakan, karena dalam Tuhan ada sempurna. Amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, amin, dalam rancangan-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
Shalom, apa kabar? Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekalipun banyak orang mengatakan ini adalah masa krisis, tapi saya berharap justru dalam masa krisis ini Anda bisa tampil dengan cemerlang di hadapan Tuhan. Ingat, krisis tidak membentuk siapa kita, tetapi krisis justru memunculkan apa yang ada di dalam kita, apa yang kita bangun selama ini. Dan saya berdoa supaya kita semua menemukan bahwa apa yang kita bangun itu semua adalah keilahian. Itulah yang diperlukan dunia. Dunia perlu melihat itu ada di dalam kita semua. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Ya, mari kita bersama buka ayatnya, lalu kita boleh baca bersama ya. Lukas 9 ayat 23 sampai 26. Firman-Nya berkata seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila dia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi ada yang mau kita highlight di sini bersama dari ayat 23-nya. Apa kata ayat tersebut tadi? Ya, kata Yesus kepada mereka semua. Nah, ini Yesus lagi ngomong sama orang-orang yang ada di hadapannya dan dia berkata, dia menyodorkan seakan-akan sebuah syarat. Kalau orang-orang itu, bahkan kita sekarang yang mendengar firman itu, ingin mengikut dia, aka ingin menjadi murid Yesus. Ternyata begini Bapak Ibu, menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, itu ada syaratnya. Dan Yesus bilang di dalam firman itu, setiap orang yang mau ikut aku, jadi murid aku. Yang pertama begini, dia harus menyangkal dirinya. Seseorang harus menyangkal dirinya. William Barclay di dalam bukunya mengingatkan kita soal waktu Petrus menyangkal Yesus. Apa yang Petrus katakan waktu Petrus sedang menyangkal Yesus? Dia bilang begini, aku tidak kenal orang itu. Itu pernyataan Petrus tentang Yesus. Ya, aku tidak tahu apa-apa tentang orang ini. Berarti begini, menyangkal adalah menyatakan bahwa kita tidak kenal dengan sesuatu atau dengan orang itu. Menyangkal berarti kita tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan sesuatu atau dengan orang itu. Menyangkal diri berarti begini, aku tidak mengenal diriku. Aku tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan diriku. Berarti begini, memperlakukan diri seperti tidak penting lagi. Disregard his own interest. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri. Apa yang disangkal? Kehendak. Apalagi yang disangkal? Kepentingan. Apalagi yang disangkal? Agenda-agenda yang dibangun dari diri sendiri dan demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Itu yang disangkal. Itu yang ibaratnya dikatakan, aku tidak tahu itu lagi. Hal ini berarti memperlakukan diri seperti tidak penting lagi. Kenapa? Karena saat kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita memutuskan bahwa my interest is not important anymore, but Jesus' interest is what is now for me. Demikian seperti itu makna dari menyangkal diri. Ya, mengikut Yesus berarti begini,
Bukan lagi kita yang memimpin hidup kita, bukan kita lagi yang menentukan arah hidup kita mau kemana, tetapi menyangkal diri berarti ya kita harus melupakan bahwa kedaulatan diri kita itu ada. The Message Bible ngomongnya lebih simpel. Dia bilang begini, anyone who intend to come with me, kata Jesus, has to let me lead. Harus membiarkan Yesus yang memimpin. You are not in the driver's seat, but He is. Singkatnya demikian. Yesus yang memegang kedaulatan di dalam hidup kita. So, kehendak kita tidak ada lagi, karena itu tidak penting lagi. Tetapi kehendak Kristuslah yang menjadi paling penting, yang menentukan di dalam hidup kita selanjutnya. Amin. Amin ya. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Take your cross. Ya. Nah, Yesus tahu apa sih tentang salib? Saya mau kasih tahu, dia tahu banget tentang salib. Dari mana dia tahu salib? Yesus hidup di Nazaret, di daerah yang berada di bawah penjajahan Romawi saat itu. Dan sejarah mencatat, waktu Yesus berumur kurang lebih 11 tahun, ada pemberontakan lahir di daerah tempat tinggalnya, dekat dengan desanya Nazaret. Sekitar 4 mil dari Nazaret, ada seorang pria memimpin suatu pemberontakan namanya Yudas waktu itu. Dia mengumpulkan tentaranya di desa Sephora di dekat Nazaret. Apa yang terjadi? Sebelum pemberontakan itu berhasil, tentara Romawi secara tiba-tiba menyerang desa Sephoris itu, Sephoris ya. Menyerang desa itu dengan tiba-tiba. Dia bakar habis sampai rata tanah desa itu. Penduduknya hampir seluruhnya dijual sebagai budak. Dan apa yang terjadi dengan para pemberontak ini? Sekitar 2.000 orang pemberontak, semuanya disalib dan didisplay di sepanjang kiri kanan jalan dari desa itu menuju pusat kota. Tentara Romawi melakukan itu sebagai peringatan buat yang lain, supaya begini, jangan coba-coba untuk memberontak melawan kami. Itu message-nya. Kira-kira Yesus tahu tentang hal itu? Pasti, karena hal itu adalah hal besar. Saya percaya semua orang di daerah itu mengetahui persis peristiwa itu. So Jesus know about the cross? Yes. Pasti dia tahu. Memikul salib berarti begini, siap menghadapi situasi yang seperti itu. Memikul salib berarti begini, siap sedia menjalani hal yang paling buruk demi kesetiaan kita kepada Yesus. Siap sedia menghadapi perlakuan yang buruk yang bisa dilakukan orang atas kita. Karena kita sedang melakukan kebenaran demi kesetiaan kita kepada Kristus. That is the meaning of bear your cross. Saya mengatakan ini ya, saya tahu persis ada rasa pedih. Tapi di saat yang sama dengan anehnya, saya bisa merasakan satu gairah yang luar biasa. Saya tahu memikul salib bukan pekerjaan yang mudah. Tidak pernah Tuhan bilang mudah. Tetapi begini loh, kalau boleh dia terjemahkan dengan cara yang sederhana. Memikul salib berarti begini, don't run from suffering, embrace it. Jangan lari dari penderitaan, tapi rangkul itu and follow me, because I will show you how. Saya seneng ya kalau sama Yesus, kalau dia kasih perintah, suatu perintah ya, sekalipun perintah itu kita rasa berat untuk kita tanggung, tapi begini, dia ada di depan kita, dia menunjukkan caranya, dia sudah jadi contoh buat kita terdahulu. Itu yang membuat saya pribadi tidak takut
akan memikul salib, karena saya tahu sekalipun penuh penderitaan, tapi saya percaya dan saya tahu persis dia ada di depan saya. Jadi contoh, bukan hanya buat saya, tapi buat Anda juga. Dan dia akan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dia sudah pernah ada di situ. Wow, dia Tuhan yang bukan hanya bicara, yang bukan hanya kasih perintah ini dan itu seenak dia, enggak. Tapi dia sudah jalani itu, dia sudah lakukan itu. Jadi waktu dia berbicara, dia tahu persis rasanya seperti apa. And still, he encourage us to do it. Because dia ada di depan kita. So apa yang kita takutkan? I'm not scared. Dan saya berharap Anda juga tidak takut untuk memikul salib. Amin, amin, ya. Dan ayat tersebut ya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu tidak bisa lepas dari ayat selanjutnya, ayat 24 bilang begini, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Yesus, ia akan menyelamatkannya. Ini tidak bisa lepas, ya, sederhana. Sebab banyak orang memiliki prinsip hidup begini loh. Kita mau tetap dapetin yang terbaik, kita tetap mau menerima yang dahsyat itu, yang hebat itu, tapi di saat yang sama kita nggak mau melepas apa yang ada di tangan kita. Yang kita pikir itu bagus juga kok. Ya, banyak orang hidup dengan keserakahan jenis itu ya. Mau terima yang bagus, tapi yang ini juga ya nggak mau dilepas. Itu tidak berlaku dalam perjalanan bersama Yesus. Ya, sebab begini, nyawa itu bukan hanya bicara soal nyawa letterlock ya, nyawa nafas hidup ini ya, enggak ya. Mungkin kita juga akan kehilangan itu karena Kristus, who knows. Tapi nyawa di sini itu juga berbicara soal sesuatu yang berharga buat kita gitu loh. Sesuatu yang sangat kita pegang erat-erat karena dia penting dan sangat bernilai buat kita. Itu juga termasuk pengertian nyawa di sini. So apa nyawa kita? Nyawa saya dulu itu reputasi saya. Saya dibesarkan ya dalam keluarga tentu yang tidak kenal Kristus pada mulanya. Nah, dari kecil papa saya selalu menanamkan nilai-nilai, konsep-konsep, standar-standar yang dia pandang baik karena papa saya juga tidak mengenal kebenaran. Salah satunya yang dia lakukan atas saya adalah dia menanamkan satu gairah kompetitif di dalam saya. Saya terbiasa untuk berjuang, saya terbiasa didorong, dipacu untuk menjadi yang terbaik. Saya terbiasa untuk menjadi di depan. Saya terbiasa untuk begini, jadi yang paling penting di antara satu kumpulan. Saya terbiasa untuk memberikan perintah. Saya terbiasa oleh karena itu hidup begini. Semua harus seturut dengan kehendak saya. Karena itu yang ditanamkan, itu yang diajarkan. Ya, waktu saya bertobat, kenal Kristus, itu nyawa saya tuh. Konsep mengalah itu sesuatu yang cukup asing buat saya. Karena dalam rangka berkompetisi, kami biasa berargumentasi dan kami tidak takut untuk melakukan itu ya. Ya, tiba-tiba di dalam kebenaran, barang siapa rela kehilangan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Sering kali saya diperhadapkan dengan begini, sekalipun pendapatmu benar, ya, tetapi saya harus mengalah. Wow, itu tidak mudah. Itu nyawaku. Itu yang kuanggap penting. Menang dalam perdebatan, menang dalam argumen. Ngomong soal sangkal diri, pikul salib, nggak usah yang apa ya, yang besar-besar dulu deh, yang hari-hari, yang kecil-kecil, tapi sering kali kita luput untuk bangun itu. Mulai dari situ dulu deh. Ya, saya jadi latihan dan terus melatih diri
untuk bilang begini, ya sudahlah, saya tahu saya benar, tapi tidak selamanya saya harus menang. Ada kalanya Tuhan ajar saya untuk begini, let go. Oke. Setiap hari kehilangan nyawa. Jadi begini, apa nyawa kita? Coba pikirkan. Ada orang yang nyawanya itu hartanya loh. Karena dia merasa dia udah cari dengan sedemikian rupa, dengan segala kekuatannya. Alasannya bisa macam-macam, alasannya tidak selalu jahat ya. Kadang-kadang baik juga untuk mempersiapkan anak-anak kami kelak sebagai tabungan keluarga dan sebagainya. But kalau itu menempati urutan lebih tinggi daripada Kristus di dalam pikiran dan hati kita, berarti itulah nyawa kita, ya. Dan bukan hanya kompetisi. Papa saya dulu menanamkan juga suatu prinsip yang ya sekarang kedengaran menggelikan ya, tapi dulu itu prinsip yang kami kenal, ya. Dia bilang begini, kalau kamu ngadepin orang, Ca, ingat, orang itu bisa dibeli kok. Asal kamu ada uang, kasih dia uang, dia akan bergerak seperti yang kamu mau. Dan celakanya, waktu saya praktekkan itu, terjadi lagi. Minta ampun ya. Jadi saya makin merasa bahwa konsep itu benar gitu. Ya, bayangkan, saya hidupi itu bertahun-tahun, berkali-kali. Saya hidupi itu. Tanpa mengetahui bahwa ternyata konsep seperti itu sangat berlawanan dengan kebenaran. Jadi waktu saya kenal kebenaran, minta ampun, mengerikan, banyak nyawa hal yang saya pandang berharga harus saya buang. Belum lagi waktu saya masuk ke dalam pernikahan, ya. Saya pikir Anda sudah bertemu ya dengan suami saya ya. Lihat ya suami saya itu kan ya, kita ibarat beda langit dan bumi ya. Ya, suami saya kan Anda lihat kind, demure gitu ya, sweet, so patient gitu ya orangnya ya. Sementara Anda melihat saya ya, kita udah beberapa kali ketemu ya, menggelegar gitu ya. Saya tidak terbiasa untuk calm gitu. Sementara suami saya itu ya, so calm, so nice gitu ya. Nah, kita beda langit dan bumi. Jadi waktu masuk ke dalam pernikahan, minta ampun, saya banyak kagetnya gitu ya. Yang suami dia, yang istri saya, tapi berkali-kali saya dihadapkan dengan peristiwa di mana begini, saya mempertaruhkan rasa hormat saya kepada dia sebagai seorang istri terhadap suaminya. Ya, saya bisa lihat, waktu dia ambil keputusan, saya tahu ya, kadang-kadang ya, saya merasa bahwa keputusan yang dia ambil ini tidak tepat ini, gitu. Tapi pertempuran saya tahu, bukan melawan suami saya, tapi saya bertempur melawan diri saya sendiri. Saya harus menyangkali diri saya. Sebagai seorang istri yang mau tetap mempertahankan firman, hal itu seperti itu ya, setiap hari diuji. Sampai hari ini. Jadi pekerjaan menyangkal diri, pekerjaan memikul salib itu bukan hanya pekerjaan 1-2 tahun pertama pertobatan, selama 5 tahun pertobatan, atau bahkan karena kita merasa sudah 30 tahun nih saya ikut Yesus, udah dong. Enggak, setiap hari kata Yesus. Kalau Anda baca di bahasa, nggak usah yang muluk-muluk lah ya, bahasa Inggris aja, itu ada kata keterangan. Setiap orang yang mau mengikut aku ya, ia harus menyangkali dirinya, memikul salib daily, setiap hari. Jadi itu pertempuran setiap hari. Itu hanya baru di dalam pernikahan. Dalam hidup saya yang lain, salib saya bagaimana? Banyak sekali ya. Ya, karena berjalan dalam kebenaran, berubah dari cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama, kita masuk ke dalam gaya hidup yang baru, gaya hidup kebenaran, gaya hidup Kristus, mulai dari hal-hal terkecil sampai keputusan-keputusan besar. Berubah.
Ya, dan itu sangat menarik perhatian orang-orang yang ada di sekeliling saya. Sangat menarik perhatian teman-teman di sekeliling saya. Apa yang terjadi? Saya banyak kehilangan teman. Saya jadi banyak kehilangan orang-orang yang selama ini berjalan bersama. Bukan hanya teman-teman lama saya ya, yang gaya hidupnya gaya manusia lama juga, enggak. Bahkan sesama orang percaya. Tetapi kalau mereka menemukan, aduh, lu kok begitu banget ya, gitu. Biasa-biasa aja deh, ini kan kecil, hanya kompromi kecil, tidak apalah, tidak esensial. Hei, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak mau bergeming lagi soal itu. Saya tidak mau berkompromi soal itu. Untuk mempertahankan hal itu, saya kehilangan juga teman-teman orang percaya. Buat saya jadi begini, bearing my cross, deny myself, kehilangan nyawa yang saya punya, kehilangan hal yang berharga yang saya punya, itu sangat mahal harganya. Tapi saya mau kasih tahu, di saat yang sama, apa yang dia berikan kepada saya, itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dibakukan dalam satu nilai, karena terlalu berharga. Penyertaannya, damai sejahteranya, sukacita yang ada di dalam kita, ya, itu tidak bisa dinilai dalam bentuk nilai apapun. Itu tidak tertara. Ya. Jadi begini, saya tidak mau lagi kembali ke masa lalu saya, kembali ke cara-cara hidup saya yang lama. Kenapa? Karena saya sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Dan waktu saya memutuskan untuk mengikut Yesus, saya beserta kepentingan saya, agenda pribadi saya nggak penting lagi. Karena kehendak Yesus dalam hidup saya, itu yang paling penting. Kehendak Yesus bagi hidup saya, itu sekarang yang penting buat saya. Dan saya tidak takut menghadapi segala sesuatu yang disodorkan kehidupan buat saya. Karena saya siap menanggung segala perkara itu bersama Dia dan di dalam Dia. Ya, saya tidak perlu memberontak terhadap kebenaran lagi, karena saya tahu sekalipun rasanya sakit, rasanya penuh penderitaan, tapi ada upah yang menantikan saya di ujung perjalanan ini. Ya, Yesusku tidak akan malu mengakuiku di hadapan Bapakku. Itu upah kita kelak, Bapak Ibu. Ya, Dia tidak akan menyangkali kita. Apa yang lebih besar dari itu? My God. Dan ini, saya tidak takut kehilangan apa-apa. Anda juga harusnya tidak takut kehilangan apa-apa. Kenapa? Apa yang dahulu kita anggap penting? Apa? Sebutkanlah. Reputasi, mimpi-mimpi duniawi, ambisi-ambisi pribadi. Saya tidak takut lagi kehilangan itu semua. Karena saya percaya saat saya bersedia untuk kehilangan semua itu demi Dia, justru Dia akan memberikan yang terbaik buat saya dan juga Anda. Itulah kualitas dari orang-orang yang mengikut Yesus. Itulah makna sebenarnya dari mengikut Kristus. Setiap hari, saya ulangi sekali lagi, setiap hari. So begini, berjuanglah. Berjuanglah terus, jangan menyerah, jangan mundur. And I will see you in the finish line. Tuhan memberkati Anda. Shalom. Jadwal kegiatan sepekan. London Worship akan diadakan pada hari Selasa dan Jumat pada pukul 6 sore. Jangan lupa. Mari kita siapkan waktu bersama keluarga untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Karena hanya doalah kekuatan orang percaya dalam menghadapi permasalahan dalam hidup kita.
Gembala, majelis, dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Adik Kenzo pada tanggal 28 Februari. Persembahan dapat diberikan melalui transfer BCA. Selain itu, persembahan dapat juga diberikan melalui kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Haleluya. Bapa, secara khusus sama mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini. Berkatilah keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, studi anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, berkatilah masa depan mereka, dan berkatilah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat tangan dua-dua. Mari arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan, karena kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Di saat badai bergelora, aku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, aku tenang sebab Kau Allahku. Aku tenang sebab Kau Allahku. Aku tenang sebab Kau Allahku. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.